Baik. Nah, sekarang membentuk diri. Orang yang paling ideal untuk dijadikan sahabat adalah Junzi. Junzi ini kalau dalam bahasa Inggris sering diterjemahkan sebagai gentleman. Gentleman itu kalau letterleknya sebenarnya itu saya pakai istilah susilawan. Saya tidak tahu cocok apa enggak. Manusia yang bermoral, bersusila. Saya bilang susilawan, nanti yang perempuan protes susilawatinya mana, Pak? Karena dia ada budiman, nanti ada yang tanya budiwatinya mana, Pak? Jadi Junzi itu manusia yang berbudi, manusia yang bersusila, manusia yang bijaksana. Lawannya Sioren. Kalau Sioren ini manusia rendah, manusia kecil. Cirinya apa seorang Junzi? Cari sahabat yang punya karakter ini. Yang pertama apa? Memegang teguh kebenaran, kemudian memedomani kesusilaan, tidak ingin menangnya sendiri, dan dapat dipercaya. Nah, kalau punya teman dengan 4 kualitas ini, dekati dia, jadikan sahabat. Jadi punya prinsip karena dia teguh memegang kebenaran, kemudian moralnya bagus, kemudian tidak ingin enaknya sendiri, menangnya sendiri, kemudian dapat dipercaya. Nah, ini ya mungkin sulit ya mencarinya, tapi ya patokan ideal itu kan jadi standar. Dapat 50%-nya alhamdulillah, 90% lebih alhamdulillah lagi. Jadi cari seorang yang Junzi, manusia sejati. Yang kedua, Junzi itu lebih suka introspeksi, menuntut dirinya sendiri daripada menuntut orang lain. Jadi kalau orang yang suka nuntut orang lain itu orang yang rendah budinya, Sioren tadi. Jadi nuntut orang lain itu selalu marah-marah ke orang lain, kamu salah ini, kamu salah itu, kamu kurang ini, kamu kurang itu, kamu harusnya begini, kamu harusnya begitu. Itu kan terus biasanya kalau kamu jengkel kan kamu balasnya, emang siapa lu? Merentah-merentah. Nah, ini namanya nuntut ke orang lain. Seorang Junzi itu orang yang dituntut dirinya sendiri. Aku sudah sopan ndak? Aku ini sudah terpuji ndak? Sudah adil ndak? Sudah bijaksana ndak yang aku lakukan? Jadi seorang utama, seorang budiman itu lebih menuntut dirinya sendiri. Nah, yang ketiga, seorang Junzi itu bukan alat. Bukan alat itu berarti dia tidak bisa dinego, tidak bisa diperalat dan tidak akan memperalat orang untuk kepentingannya. Sudahlah, kita sama-sama teman, salah-salah dikit ini tidak apa-apa ya, tidak. Kalau untuk kebenaran tidak bisa dinego. Itu namanya Junzi, seorang yang mulia. Kemudian Junzi itu mengutamakan kepentingan orang banyak dibandingkan kepentingan pribadi atau kelompoknya. Nah, ini enak dijadikan sahabat daripada orang-orang yang dipikir dirinya sendiri terus atau kelompoknya sendiri terus. Cenderung egois. Kemudian dia mau berlomba tapi tidak mau berebut. Mau berkumpul tapi tidak mau berkomplot. Nah, kalau berkumpul itu biasanya untuk kebaikan. Kalau berkomplot itu untuk keburukan. Jadi diajak ngumpul-ngumpul oke, tapi diajak berkomplot enggak. Ngumpul-ngumpul untuk kebaikan. Jadi kan misalnya
kumpulan ngaji bersama itu berkumpul. Kan tidak mungkin disebut komplotan orang ngaji, kan tidak enak. Jadi ini orang bijaksana, orang budiman itu ya ngumpul ya, ngomplot enggak. Kemudian lomba ya, berlomba dalam kebaikan oke, tapi enggak rebutan. Jadi kalau rebutan itu saling mengalahkan, saling menaklukkan, saling menjatuhkan. Aku yang paling banyak, kamu sesedikit mungkin. Nah, ini namanya rebutan. Tapi berlomba ayo. Berlomba itu aku akan lebih baik, aku akan lebih baik darimu. Yang sana juga aku akan tidak mau kalah dalam kebaikan darimu. Nah, ini orang yang bijaksana. Nah, Junzi itu tidak memuji seseorang karena kata-katanya dan tidak menyia-nyiakan kata karena orangnya. Jadi tidak tertipu oleh kata-kata, meskipun juga tidak menjudge orang hanya dari luarnya saja, kata-katanya saja. Jadi intinya tidak mudah menghakimi orang, tidak mudah memvonis orang. Nah, itu seorang Junzi. Jadi kalau teman-teman mampu, carilah sahabat seideal ini atau bentuklah dirimu seideal ini untuk jadi seorang yang pantas dijadikan sahabat.